Halo manajer, kali ini kita akan share cara memanfaatkan formasi 541 top 11. Oke, jadi dari analisis yang kita buat, ada 3 poin penting untuk mengeluarkan potensi formasi ini. 3 poin penting itu adalah yang pertama, pendekatan taktik, kemudian kedua, setting taktik, dan yang ketiga adalah timing untuk menggunakan formasi ini. Nah, kita akan langsung mulai dari poin yang pertama, yaitu pendekatan taktik. Nah, untuk pendekatan taktik sendiri, yang paling cocok adalah counter, defense counter. Kenapa harus defense counter? Karena jumlah 5 pemain di belakang menunjukkan bahwa kita akan menunggu mereka masuk ke area kita. Kemudian 4 pemain di gelandang menunjukkan bahwa memiliki kelebaran yang maksimal adalah hal yang paling penting pada formasi ini. Nah, pendekatan itu sengaja kita buat untuk membuat pemain mereka atau pemain lawan keluar dari posisinya dan kita bisa melakukan counter. Nah, jika kita lihat dari segi taktikal, penggunaan 2 pemain sayap di area tengah dan juga di area belakang sangat-sangat cocok untuk meredam taktik lawan yang menggunakan formasi winger. Artinya, ini cukup solid ketika kita konfirmasi lawan menggunakan formasi penyerangan sayap. Nah, untuk poin yang kedua, kita akan masuk ke setting taktik. Setting taktik sendiri kita sudah jelaskan di sini ya, dan kita akan setting beberapa tactical yang cukup masuk akal untuk dilakukan pada formasi 541. Yang pertama adalah mentalitas tim bertahan. Mentalitas tim bertahan memiliki arti pemain kita turun 1 step seperti pada formasi atau tata letak seperti ini. Artinya, kita akan menunggu tapi tidak terlalu dalam. Tujuannya adalah agar mereka juga tidak memiliki ruang di area tengah. Karena jika kita turun terlalu jauh, maka bahayanya adalah ruang ini yang akan mereka manfaatkan. Ini kita gambarkan dari segi ilustrasi. Jika kita bermain sangat dalam atau terlalu turun, maka ruang mana yang akan tercipta? Oke, misalnya saja seperti ini. Ini adalah arti dari mentalitas tim. Nah, jika kita bermain seperti ini, maka hanya akan ada 1 pemain yang mengcover area seluas ini. Itulah kenapa kita tidak memilih gigih bertahan untuk setting mental timnya, agar formasinya seperti ini. Naik 1 step dan tidak terlalu dalam, kurang lebih seperti ini. Ini adalah alasan kenapa kita memilih mentalitas bertahan, mentalitas tim bertahan. Lanjut, kita bisa gunakan opsional untuk counter ya, atau untuk arah serangan. Bisa bawa kedua sayap atau lewat tengah. Tapi untuk rekomendasi kita gunakan bawah kedua sayap. Nah, saya akan jelaskan bagaimana bawah kedua sayap itu bekerja. Jadi, untuk penyerangan bawah kedua sayap sendiri, secara basic memang bola akan dialirkan ke sayap. Tapi untuk skema yang akan sering dimainkan adalah permainan cross, dari sayap masuk cross. Oke, jadi jika teman-teman menggunakan counter melalui wing atau melalui sayap, pastikan strikernya handal di bola atas. Tapi jika strikernya tidak begitu handal, teman-teman bisa pakai lewat tengah. Di sini lewat tengah. Tujuannya adalah agar penyerangan counternya tidak melakukan crossing ke tengah, baik dari kiri maupun dari kanan, tapi akan melakukan kombinasi. Kita contohkan, akan melakukan kombinasi. Jika bola dari sayap pun, maka akan terupas ke tengah dengan bola bawah, dan ini bisa naik. Itu adalah skemanya.
Jadi untuk setting taktik gaya mengumpan kita bisa opsional tergantung kondisi tim kita, tapi lebih maksimal jika kita gunakan bawah kedua sayap seperti ini. Lanjut, kita akan masuk ke gaya mengumpan. Karena gaya mengumpan kita akan gunakan panjang, dan saya akan jelaskan bagaimana prinsip gaya mengumpan panjang bekerja. Jadi untuk gaya mengumpan panjang mengartikan sentuhan yang terbatas. Jadi tidak perlu bola ada di belakang, di tengah maupun di sayap kiri ataupun sayap kanan, maka bola akan cepat sekali menuju ke depan dengan sedikit sentuhan. Itu adalah arti dari gaya mengumpan panjang. Jadi jika kita kombinasikan dengan serangan balik, maka sangat cocok jika ruang yang ditinggalkan lawan kita eksekusi dengan sangat cepat. Oke, lanjut kita masuk ke setting taktik berikutnya, yaitu serangan balik kita nyalakan. Tujuannya jelas karena kita bermain counter. Oke, untuk gaya tekanan kita rekomendasikan gaya tekanan rendah. Tujuannya adalah agar seperti ini. Gaya tekanan rendah mengartikan pemain kita saat tidak memegang bola. Artinya pemain kita hanya akan bereaksi ketika bola memasuki area kita sendiri atau di area setengah yang kita kasih tanda di sini. Dia nggak akan bereaksi ketika bola masih ada di sini. Jadi itu adalah singkatnya kita bisa mengetahui tentang zona gaya tekanan rendah ataupun tinggi. Karena kita butuh untuk serangan balik, maka kita perlu pancing mereka keluar dari area mereka. Tentu saja dengan permainan kita menunggu di garis pertahanan kita sendiri. Oke, lanjut kita akan masuk ke gaya tackle. Untuk gaya tackle sebetulnya bisa normal dan juga keras. Tapi menurut pengalaman kita sendiri, gaya tackle keras lebih memungkinkan kita bisa merebut bola di area lawan. Tapi ini tentu berkonsekuensi dengan pelanggaran, karena untuk gaya tackle mengartikan pelanggaran. Semakin keras, maka pemain akan lebih banyak menjatuhkan pemain lawan dibanding kita ambil mudah. Kalau normal tentu sesuai namanya, bisa sesuai kondisi. Oke, kita langsung lanjut untuk jaga daerah tertentu untuk penjagaannya. Nah, kenapa kita tidak pilih jaga satu-satu? Alasannya cukup sederhana. Karena dengan jaga satu-satu, maka compact defense kita tidak akan berbentuk 5-4-1, tapi akan mengikuti lawan dimanapun berada. Oke, jadi kenapa kita pakai jaga daerah tertentu? Agar sistem bertahannya adalah zona. Zona maksudnya adalah sesuai dengan tata letak formasi kita. Oke, kita langsung lanjut lagi ke jebakan offset, kita matikan. Karena kita tidak bermain high press, kita bermain counter attack, maka jebakan offset kita matikan. Oke, kita akan langsung masuk ke poin yang ketiga. Kapan timing formasi ini dipakai atau digunakan? Sebisa mungkin teman-teman pakai formasi 5-4-1 ini untuk tipe pemain lawan yang menyerang menggunakan sayap. Kenapa menggunakan sayap? Karena untuk formasi ini kita diperkuat double cover, yaitu ML, DL, MR, DR. Maksudnya apa? Untuk bertahan jaga daerah tertentu, kita sudah diperkuat double cover, di mana DL tidak bekerja sendirian, dia akan dibantu ML untuk bertahan. Oleh sebab itu, formasi ini sangat cocok untuk lawan yang memiliki penyerangan dari sayap, karena akan terjadi 2 versus 1 dengan pemain lawan. Oke, kemudian untuk counter, apa yang bisa kita lakukan? Untuk counter sebetulnya bisa opsional, karena untuk formasi 5-4-1 ini bisa counter dari tengah
juga bisa dari sayap. Rekomendasi dari kita adalah pakai counter sesuai kelemahan lawan. Apa itu kelemahan lawan? Yaitu tata letak formasi lawan. Contoh misalnya, jika lawan menyerang menggunakan sayap, maka kita counter pakai serangan tengah atau lewat tengah. Lewat tengah ini sudah saya jelaskan tadi, pemain kita ketika mendapatkan bola dan juga mengcounter, maka bola-bola cepat langsung ke arah jantung tanpa crossing atau tidak menggunakan umpan dari sayap, tapi langsung terupas ke tengah. Oke, jadi itu sangat opsional untuk penyerangan, tergantung komposisi pemain. Nah, semoga apa yang kita share kali ini cukup bermanfaat, dan semoga untuk teman-teman yang ragu dengan komposisi permainan yang dimiliki lawan atau dengan kualitas yang mereka miliki, teman-teman bisa coba formasi 5-4-1 dengan setting taktik yang sudah kita bagi. Itu aja. Jika ada pandangan lain, teman-teman bisa isi di kolom komen. Kita akan bahas rame-rame. Itu aja. See you. Bye-bye.